Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun Sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, termasuk pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembacaan kitab Sulamut Taufiq, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan sirat, yaitu
kabar yang dibawa atau disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita ketahui, wajib kita percayai, dan wajib kita yakini kebenarannya, keadaannya, yaitu adanya sirat, jembatan yang menghubungkan antara alam mauqif dan sorga. Orang yang ingin sampai ke sorga harus melewati sirat, jembatan di atas jahanam. Kalau selamat pasti masuk sorga. Kalau tidak selamat nyemplung ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kita wajib mempercayai, mengimani, dan membenarkan tentang adanya itu. Wal haudu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Selanjutnya wal haudu, dan adanya haud atau semacam setu. Kalau di dunia setu atau danau. Wahya ardu baydaun kal fiddah, tanahnya itu tidak seperti tanah di dunia, tetapi tanahnya itu putih seperti putihnya perak. Bukan bahannya dari tembok yang bahannya dari pasir dan semen, enggak. Haud atau setu atau danau yang disiapkan oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya, itu bahannya beda dengan tanah di dunia. Muttasi'ul jawanib wa tuluhu la yazidu ala ardihi wa huwa masiratu syahrin, yang sangat luas sekali, sampai-sampai lebarnya itu setu atau haud Nabi Muhammad SAW, kalau kita berjalan di atasnya itu masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan, saking luasnya. Berarti airnya juga banyak. Raihuhu atyabu minal miski, yang air setu atau haud atau danau Nabi Muhammad SAW itu airnya itu atyabu minal miski, sangat wangi, melebihi wanginya minyak kasturi atau misik, sangat wangi. Walahu launu kulli syarabil jannah, semua warna minuman sorga kumpul dalam air haud Nabi Muhammad SAW, telaga atau setu atau danaunya Nabi Muhammad SAW. Wanginya, aromanya sangat wangi, warnanya sangat indah. Wa ta'mu kulli simaril jannah, rasanya beraneka rasa buah-buahan sorga. Ya, kayak minuman surga juga, minuman dunia banyak macamnya. Apalagi ini haud Nabi Muhammad SAW sudah alami dari segi warna, rasa, aromanya. Tidak ada bandingannya dengan minuman di dunia yang menurut kita sekarang sudah bermacam-macam. Wa kizanuhu aksaru min nujumis sama, gayungnya yang buat nidung itu air telaga atau setunya Nabi Muhammad SAW di akhirat sangat banyak, melebihi banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Sudah disiapkan.
Untuk tidurnya gayungnya sangat banyak, melebihi banyaknya bintang. Man syariba minhu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah, punya kesempatan meminum haudnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, la yazma'u ba'daha abada, tidak akan merasakan rasa haus selama-lamanya. Berarti setelah minum haud akan merasa seger terus-menerus. Luar biasa. Coba kalau ada minuman kayak gitu di dunia, udah kita sekali minum selamanya segar, gak bakal merasa haus-haus lagi. Luar biasa. Ini adanya di akhirat. Telaga miliknya Nabi Muhammad SAW. Tashrabu minhu hadhil ummat, yang akan meminum air haud atau telaganya Nabi Muhammad SAW itu adalah umat ini, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW. Kullaha, semuanya umat Nabi Muhammad. Lakinnahum, akan tetapi kismani, ada terbagi dua. Kismun la yutrodu, ada yang gak diusir sama malaikat. Nyamperin umat Nabi Muhammad, minta ya seteguk atau segelas minuman telaga Nabi Muhammad, ternyata sama malaikat ada yang diusir, ada yang enggak. Ada yang diperkenankan, ada yang enggak. Yang diperkenankan diantaranya wahumul muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berusaha melaksanakan perintahnya, berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Itulah orang-orang bertakwa, akan diperkenankan minum telaganya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang enggak diperkenankan, yang ditolak, yang diusir, diantaranya wahum al-kufar, umat Nabi Muhammad yang enggak iman kepada Nabi, yang enggak mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi ada di zaman ini, di zaman umat Nabi Muhammad, tapi enggak iman kepada Nabi. Maka mereka walaupun nyamperin, ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tetapi ditolak sama malaikat, diusir sama malaikat. Fala yashrabuna minhu abada, bahkan mereka tidak akan pernah menyicipi sedikit pun selama-lamanya dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Ada juga golongan orang yang ditolak sementara, diusir sementara ketika meminta haud itu, yutrodu uqubatan, sebagai siksa bagi mereka, mereka diusir, gak diperkenankan. Yaitu siapa? Usatul mukminin, orang iman tapi suka melakukan dosa. Beriman tapi korupsi masih dikerjakan, khianat, jahil, iri dengki masih doyan, nipu orang kadang-kadang masih doyan. Yang seperti itu orang mukmin tapi masih doyan melakukan dosa. Ketika meminta air telaga Nabi Muhammad, diusir, ditolak sebagai siksa buat mereka. Tetapi nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mereka akhirnya diperkenankan meminum haud Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk sementara yang lain dikasih minum, sementara orang yang berdosa suruh nahan diri dulu karena terhalang dengan dosanya. Bahkan bersebagian kaul sebelum mereka orang-orang yang berdosa itu dimasukin ke neraka, diperkenankan dulu meminum haudnya Nabi Muhammad SAW. Dan hikmahnya, mereka di dalam neraka, perut mereka yang sudah diisi telaga Nabi Muhammad SAW tidak akan tersentuh api neraka.
barokah, ada airnya telaga Nabi Muhammad SAW di dalam perutnya. Wa ajrikahumul ju' wal atsyu, dan juga mereka di dalam nerakanya dengan berkah meminum itu haudnya Nabi Muhammad SAW, tidak merasakan adanya lapar dan haus walaupun ada di neraka, karena barokah haudnya Nabi Muhammad SAW. Wasahih annahu qabla sirat wa qabla al-mizan. Menurut sebagian kaul yang sahih itu air minum telaga Nabi Muhammad diberikan sebelum menyeberang sirat di atas jahanam. Menurut sebagian kaul wa qabla al-mizan, sebelum ditimbang amal. Yang jelas bagi kita yang wajib mengimani dan meyakini akan kebenarannya adalah bahwa Nabi Muhammad diberikan haud atau telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Adapun diminum sebelum masuk surga atau sebelum sirat atau sebelum mizan tidak begitu penting kita persoalkan. Yang wajib bagi kita meyakininya adalah adanya haud atau telaga Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan kepada umatnya. Itu wajib kita imani. Li'annan nasa yakhrujuna min kuburihim utosan wala ya'ta'atta syurubu qaumin wa tardu akhirina li'annahu law kana ba'da sirat lama sahatadu ahadin anhu ilan nar. Bahwa minuman itu atau minum telaga Nabi Muhammad SAW sebelum proses ditimbang amal atau sebelum proses dihisab amal perbuatan. Kenapa dikasih minum air itu? Karena ketika manusia bangun dari kuburannya dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika kiamat nanti semua yang sudah mati dibangkitkan kembali, hidup kembali, bangun dalam keadaan merasakan haus. Begitu bangun haus, begitu hidup kembali haus. Jangankan habis dikubur sekian tahun, sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, kita baru bangun tidur beberapa jam saja, bangun tidur sudah merasa beda, kering tenggorokan. Apalagi kalau pakai AC ruangannya atau pakai kipas angin. Nah itu orang ketika bangun dari kuburannya merasakan haus. Bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW akan diberikan ganjaran, dikasih minum telaganya Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mempercayainya. Bahkan menurut sebagian kaul Nabi Muhammad itu punya telaga dua. Satu telaga sebelum nyebrang, kedua setelah selesai atau setelah selamat dari nyebrang di atas sirat. Sebelum masuk surga, Nabi Muhammad punya haud juga di situ. Sebelum orang masuk surga, selesai selamat dari penyeberangan, disiapkan minum telaganya Nabi Muhammad SAW. Wa kullu minhuma yusamma kausaron. Dan masing-masing haud Nabi Muhammad SAW yang ada sebelum sirat dan sesudah sirat itu dinamakan haud kausar, telaga kausar atau setu kausar. Di kalamil Arab, dalam bahasa Arab yang disebut kausar itu maknanya al khairul kasir, kebaikan yang sangat banyak. Sangat banyak manfaatnya, sangat banyak keuntungannya dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meminum air telaganya, telaga kausar Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena gak semua orang dapat. Kalau gak dapat itu air telaga Nabi,
gak dikasih minum air telaga Nabi di alam mauqif, di alam kiamah, sebelum ada keputusan masuk surga dan neraka, kita akan tersiksa, akan sengsara, merasakan haus yang gak ada baringannya dan tidak punya air minum, merasakan lapar dan tidak ada makanan. Hanya satu-satunya untuk penyegar badan adalah telaganya atau haudnya Nabi Muhammad SAW di alam kiamat nanti. Kalau sudah selamat dari sirot, dari nyebrang jembatan Siratul Mustaqim di atas jahanam, masuk surga, baru di situ kita bisa menikmati apa saja sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya merasa tersiksa, merasa sengsara, merasakan kehausan dan lapar yang luar biasa. Wasyafa'atu, selanjutnya yang wajib kita imani, wajib kita percayai, wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya, dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya wasyafa'at, adanya syafaat, adanya pertolongan. Yang dimaksud syafaat definisinya adalah su'alul khair minal ghairil ghair, permintaan kebaikan dari orang lain untuk orang lain disebut syafaat. Minta ampun kepada Allah untuk orang lain, yang mintanya orang lain, yang dikasih ampunnya pun orang lain, itu namanya syafaat. Kalau minta untuk kita sendiri namanya doa, kalau minta untuk orang lain namanya syafaat. Wa syafaatul maula, dan syafaat yang paling tinggi adalah ibaratun an afwihi, adalah maafnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat paling tinggi adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira itu biasa ketika kita berdoa semoga kita mendapatkan ampunan Allah. Jangan dikira biasa itu. Atau semoga almarhum almarhumah dosanya diampuni oleh Allah, jangan dianggap biasa, harus kita amini. Karena di antara syafaat paling besar, paling tinggi nilainya adalah ampunan Allah. Ya, kalau dapat ampunan Allah, seberapa banyak dosanya, selamat dari neraka. Kita melaksanakan keparduan, melaksanakan perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, itu upaya untuk menyelamatkan diri dari nerakanya Allah. Karena setiap meninggalkan kewajiban, balasannya adalah siksa, yaitu neraka. Orang yang meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, gak sholat padahal dia itu gak ada uzur, itu berhak masuk neraka sebagai balasannya. Karena sholat hukumnya wajib. Gak tolabul ilmi, gak mencari ilmu untuk bekal ibadah kepada Allah, itu wajib. Apabila enggak, berarti dosa, berhak masuk neraka sebagai balasannya karena hukumnya wajib. Bulan Ramadan gak puasa padahal gak ada uzur, gak ada penghalang untuk puasa, itu pun sama, berhak masuk nerakanya Allah sebagai balasan karena meninggalkan kewajiban. Ketika kita banyak hal-hal yang mengandung atau mengundang diri kita mendapatkan siksa dari Allah, tiba-tiba kesalahan yang banyak itu dimaafin oleh Allah, diampuni, dimaafin, dibebaskan oleh Allah, selamat kita. Berarti syafaat terbesar paling tinggi nilainya adalah mendapatkan ampunan atau maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan amal agar kita dimaafin dosa oleh Allah. Di antara amal yang
mengundang ampunan Allah, diantaranya pertama bertobat dan memperbanyak istighfar. Jangan lupa setiap hari pagi dan sore mohon ampun kepada Allah, baca istighfar, sehingga kalau Imam Ghazali sehari tidak kurang 1000 kali istighfar. Rasulullah SAW sudah mencontohkan banyak istighfar kepada Allah. Seorang Rasul yang mulia, seorang Nabi yang agung, seorang manusia yang gak punya dosa sedikit pun, gak kurang istighfar kepada Allah sehari semalam. Kata beliau sendiri mengatakan gak kurang dari 100 kali. Nabi saja gak kurang dari 100 kali baca astagfirullah, apalagi kita yang bergelimang dosa. Itu upaya ikhtiar kita, amal kita agar diampuni dosa. Memperbanyak istighfar, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Nanti Nabi yang mohon pada Allah, minta dimaafin buat orang-orang yang sering baca sholat kepadanya. Dosa-dosa orang yang sering baca sholawat dimohonkan ampun oleh Nabi. Termasuk amal yang mengundang ampunan Allah adalah hadir di majelis ilmu. Ketika ada pengajian, ketika ada rutinan, ada kajian-kajian, sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing, dalam kitab hadis, orang yang mau hadir di majelis taklim sebelum melangkahkan kaki, ghufirallahu qabla ayyahtua, sebelum melangkah dosanya sudah dimaafkan oleh Allah. Kemudian melangkah keluar dari rumahnya, selain niat umatnya mau sholat maghrib, niat sekalian mau hadir, sekarang kan waktunya taklim, menghadiri kajian, maka setiap langkahnya itu dimaafkan 10 kesalahan, diangkat 10 derajat atau pangkat, diberikan kebaikan 10. Dan setiap makhluk yang terlewati, termasuk makhluk-makhluk jamad, makhluk-makhluk selain yang bernyawa seperti rumput, batu, yang kelewati oleh kita ketika berjalan menuju tempat atau majelis ilmu, maka mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mau hadir di majelis ilmu. Luar biasa hadir di majelis salim. Rumput-rumput doain semoga orang yang mau ngaji mah diampuni dosanya, mendoakan. Malaikat mendoakan. Kemudian ikan-ikan yang ada di laut mendoakan. Coba kalau kita kaji kitab hadis, ikan di laut mendoakan bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, supaya dosanya diampuni. Ini amal yang sangat agung. Ngaji itu termasuk amal yang banyak manfaatnya, mengundang rahmat Allah, mengundang ampunan Allah, karena didoakan banyak makhluk Allah, didoain malaikat, didoain makhluk-makhluk selain jin dan manusia. Kemudian wa syafa'atu nabiyina aksaru min isrina syafa'atan. Syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang wajib kita yakini kebenarannya, bahwa Nabi Muhammad itu punya syafaat, diberikan wewenang oleh Allah memberikan pertolongan. Nabi memohon kepada Allah supaya ada beberapa umat yang harus diselamatkan, Allah kabulkan. Kalau Nabi meminta, Allah kabulkan. Di antaranya ada 20. A'zamuha syafa'atuhu al-muhtasatu bihi li'irahatil khalqi walau kubbaron min tulil mauqif liyu'ajilallahu hisabahum kama akhrajahu Syaikhun, sebagaimana sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab hadis.
Ada syafaat terbesar yang disebut syafaatul uzma, syafaat paling agung dari Nabi Muhammad, yaitu memberikan ketenangan kepada makhluk Allah termasuk orang kafir di hari kiamat nanti dari lamanya alam mauqif. Setelah kita bangkit dari kubur, dihidupkan kembali setelah mengalami kematian, setelah adanya kiamat, hidup kembali semua umat manusia. Kemudian digiring kumpul di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar ada proses namanya pembagian buku catatan amal. Ada proses ditimbang amal, ada proses hisab amal, dihisab, disidang. Nah, itu lamanya sebelum adanya keputusan masuk surga, masuk neraka, dicuekin oleh Allah beribu-ribu tahun. Mendengarkan suara gemuruh neraka yang sangat menakutkan. Kemudian di alam itu gak ada persediaan makanan, gak ada persediaan minuman, kecuali haudnya Nabi Muhammad SAW itu pun terbatas, artinya hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau gak takwa gak dikasih, mau gak mau nunggu dapat panggilan. Semuanya merasa bingung, merasa sedih, campur pokoknya, gelisah. Kenapa ya kita ini didiemin, mau surga apa neraka? Sampai-sampai orang kafir pada ngomong, ini kita nih saking aralnya kali, kalau sekiranya mau dimasukin ke neraka, udah masukin ke neraka daripada di sini terus, gak jelas ketentuannya, beribu-ribu tahun, makan enggak, minum enggak. Akhirnya para pimpinan makhluk semua, pimpinan dari berbagai agama kumpul. Pimpinan kalau zaman sekarang, kalau di dunia pimpinan partai kumpul, pimpinan organisasi kumpul, kemudian ada musyawarah, coba kita nyari perlindungan. Akhirnya ada kesepakatan, coba kita datangi bapaknya manusia, kita datangi Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Akhirnya itu para pimpinan-pimpinan kelompok manusia yang berbeda-beda agama, berbeda bendera di hari kiamat nanti mendatangi Nabi Adam. Wahai bapaknya seluruh manusia, Nabi Adam, tolong mintakan kepada Allah untuk kami supaya ada kejelasan. Kami gak tenang, kami gelisah, kami sedih, kami ketakutan. Bertahun-tahun kami seperti ini. Makanan gak ada, minuman gak ada. Coba mintalah kepada Allah keputusan, mau diapakan kita ini. Kata Nabi Adam, wahai para makhluk-makhluk Allah, wahai kaum manusia, memang betul saya bapaknya seluruh manusia. Akan tetapi saya malu minta kepada Allah untuk kalian, karena jangankan untuk kalian, saya juga malu karena pernah melakukan dosa, yaitu melanggar larangan Allah ketika di sorga. Dilarang makan buah khuldi, malah memakannya. Aku malu sama Allah, jangankan minta buat kalian, aku juga sama lagi bingung. Kata Nabi Adam, coba sana datangi Nabi Ibrahim, barangkali Nabi Ibrahim bisa membantu. Akhirnya rombongan para pimpinan itu datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga jawabannya sama. Saya juga boro-boro mikirin kalian, kata Nabi Ibrahim. Nasib saya juga belum karuan, kayak gimana ini. Saya pernah melakukan kedustaan di hadapan Namrud dan bala tentaranya. Ketika ditanya siapa yang merusak patung sembahan kami, kata Namrud. Jawaban Nabi Ibrahim, yang merusak patung-patung sesembahan kalian nih yang paling besar di tempat ini. Nah,
sambil menunjuk Nabi Ibrahim dengan dua jari, telunjuk jarinya menunjuk patung besar yang digantungi kapak bekas Nabi Ibrahim ngancurin patung, yang jempolnya menunjuk dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim kalau istilah Islam disebut istibsar, politik, pembelaan diri. Ketika menghancurkan berhala milik Raja Namrud, yang berhala yang paling besar gak dihancurin, gantungin kampak bekas Nabi Ibrahim. Ketika ditanya di persidangan, yang merusak berhala kalian nih, kata Nabi Ibrahim, satu menunjuk dirinya, yang satu menunjuk patung yang gede. Cuman mereka karena emosi terpancing amarahnya, malah mengira bahwa Nabi Ibrahim lagi ngerjain mereka. Kata mereka, masa iya patung bisa ngancurin sesama patung? Kata mereka. Lah kata Nabi Ibrahim, kalau menurut kalian ini patung masa bisa ngancurin, kenapa sama kalian disembah-sembah? Nah gitu. Tambah marah itu Namrud dan kaum-kaumnya. Akhirnya nyuruh Nabi Ibrahim supaya dibakar hidup-hidup. Tapi ternyata Allah selamatkan tuh Nabi Ibrahim. Hanya karena begitu Nabi Ibrahim merasa dosa, sudah berbohong. Padahal Nabi Ibrahim itu istimsar politik, satu menunjuk patung, satu menunjuk dirinya, bahwa yang paling besar di lingkungan itu secara bentuk memang patung itu, tapi secara kedudukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara hakikat ya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Rasul Allah. Karena merasa berdosa sudah bohong, Nabi Ibrahim mengatakan, saya gak sanggup, saya malu sama Allah karena saya sudah pernah melakukan kedustaan. Kita yang bohong tiap hari merasa biasa-biasa, Nabi merasa membela diri dengan cara seperti itu, merasa menyesal seumur-umur, sampai di hari kiamat nanti gak berani minta tolong kepada Allah untuk umatnya. Coba tuh kata Nabi Ibrahim, datangi Nabi Musa maka bisa berdialog dengan Allah. Nah, datangi Nabi Musa, sama jawabannya kata Nabi Musa, saya panik memikirkan diri saya sendiri, saya gak sanggup diminta kepada Allah, malu sama Allah. Karena banyak kaumnya Nabi Musa yang sangat membangkang kepada Nabi Musa, termasuk Nabi Musa juga pernah melakukan pelanggaran menurut adat istiadat waktu itu. Tapi secara aturan Islam, Nabi Musa kan pernah melerai orang yang sedang berantem, yang satu kelompok Nabi Musa, yang satu kelompok Fir'aun. Nih, yang ada di kelompok Fir'aun ini yang lagi berantem dengan kelompok Nabi Musa, nah Nabi Musa membela kelompoknya. Yang orang yang ada di kelompok Fir'aun ditampar sama Nabi Musa, sekali nampar mati Nabi Musa. Sehingga dari awal itulah Nabi Musa dikejar-kejar, mau dibunuh, itu sama Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kejadian Nabi Musa pernah menampar orang sampai mati. Nah dari situ awalnya Nabi Musa itu hidup di tengah istana karena menjadi anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa itu kan ketika oroknya dibuang ke laut kemudian ditemukan oleh kelompok Fir'aun dan diambil angkat oleh istrinya Fir'aun yang bernama Siti Asia. Nah, setelah ada kejadian pembunuhan, kemudian Fir'aun merasa murka, kemudian menyuruh bala tentaranya supaya ditangkap tuh Nabi Musa. Sampai dikejar-kejar, Nabi Musa lari sampai menyeberang laut merah dan selamat dari kejaran Fir'aun. Itu awal kejadiannya. Nah Nabi Musa karena pernah melakukan begitu, merasa punya dosa, sampai gak berani minta pertolongan kepada Allah untuk segenap umatnya. Kepada Nabi Isa juga sama, tolong Nabi Isa kami mintakan kepada Allah agar kami diberikan keputusan. Kata Nabi Isa, saya malu sama Allah. Kenapa malu? Karena saya dianggap anak Tuhan sama kaum Nasrani, kata Nabi Isa. Saya malu sama Allah. Saya sudah menyatakan kepada mereka Allah itu tunggal, Allah itu esa.
Allah itu gak ada apa itu saingan dalam ketuhanannya. Tapi kaum Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa putranya Allah. Nah, kaum Trinitas. Jadi Nabi Isa itu menyadari hal itu, malu sama Allah, dan nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah seperti itu. Di ayat Al-Qur'annya ada, di Al-Qur'an tentang penjelasan Nabi Isa diintegrasi oleh Allah tentang, sudahkah kau sampaikan tauhid kepada kaummu? Sudah ya Allah, saya sudah menyampaikan dan kau pasti jadi saksinya, kau maha tahu. Tetapi mereka tetap mengira bahwa Isa itu adalah anak Allah. Tapi Allah akan memaafkan Nabi Isa karena Nabi Isa sudah melaksanakan tugasnya. Tetapi dengan keadaan seperti itu Nabi Isa sampai merasa malu di hadapan Allah. Coba deh sana, kata Nabi Isa, kepada Nabi paling akhir yang bernama Nabi Muhammad, karena beliau itu manusia yang paling dicintai oleh Allah dan tidak punya noda sedikit pun. Akhirnya mereka, para pimpinan makhluk, datanglah kepada Nabi Muhammad. Tolong wahai Nabi akhir zaman, mintakan kepada Allah untuk kami biar ada kejelasan. Yaitu Nabi Muhammad kemudian sujud kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh, angkat kepalamu Muhammad, apa yang kau mintakan akan aku kabulkan. Nabi Muhammad meminta syafaatul uzma, keputusan dan memberikan ketenangan kepada segenap makhluk, bukan hanya orang Islam atau orang beriman saja, orang kafir pun merasa ada lega keputusan dari Allah. Itulah kemudian setelah Nabi Muhammad sujud mohon kepada Allah adalah pengumuman bahwa manusia yang ada di alam mauqif supaya berkelompok-kelompok. Kelompok Namrud kumpul dengan Namrud, kelompok Nasrani kumpul sesama Nasrani, kelompok Yahudi kumpul sesama Yahudi, kelompok penyembah matahari atau api berkumpul bersamanya. Ada pimpinannya, ada benderanya. Dan umat Nabi Muhammad yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad, karena orang yang hidup di zaman akhir setelah Nabi Muhammad semuanya juga umat Nabi Muhammad. Kalau gak beriman berarti gak diakui umat. Nanti tidak bisa kumpul di bawah bendera Nabi Muhammad karena gak diakui umat, karena gak beriman kepada Nabi. Orang yang diakui umat kumpul di bawah bendera Nabi Muhammad. Akhirnya setelah berkelompok-kelompok, bahkan para pembunuh akan kumpul di bawah benderanya Qabil. Qabil itu pertama manusia yang membunuh manusia, yaitu Habil saudaranya. Semua pembunuh bakal ada di kelompok Qabil. Nah, masing-masing punya bendera, masing-masing punya pimpinan. Orang sombong takabur bersama orang takabur. Makanya kata Nabi, jangan salah pilih cinta dan apa itu namanya idola. Kalau kita mengidolakan orang yang salah ketika di dunia, sangat ngefans, sangat gemar, tapi salah orang. Karena man ahabba qauman husyira ma'ahum, siapa yang cinta kepada satu kelompok di akhirat bakal disatukan dengan kelompok itu. Kalau pecinta Nabi Muhammad bakal disatukan dengan Nabi Muhammad. Pecinta artis, kalau sama artis wah tiket berapa aja dikeluarin. Kalau untuk agama atau perjuangan Nabi, jangankan besar sedikit pun gak mau ngeluarin. Pokoknya kalau artis idolanya dia bakal dikumpulkan dengan artis di akhirat tuh. Kalau artisnya itu ahli surga masih mending, kalau artisnya ahli neraka celaka. Jangan salah pilih cinta ketika di dunia, karena Nabi sudah bilang barang siapa yang mencintai satu kelompok dia akan disatukan dengan kelompok itu. Karena di akhirat setelah ada keputusan dari Allah, pengumuman dari Allah atas syafaatul uzma dari Nabi Muhammad, manusia akan dipilah-pilah di kelompok-kelompok. Dalam surat Al-Jajalah juga sudah kita sering baca, astatan liyuru a'malahum. Astatan itu artinya berkelompok-kelompok. Di akhirat maka ada kelompoknya sesuai amalnya masing-masing yang berbeda-beda.
nggak nyampur, enggak. Itu syafaatul uzma itu dipisah-pisah. Nah, jadi kelompok orang yang umpamanya maaf pelacur semua, enggak bakal nyampur dengan orang baik. Kita bakal ada di mana? Nggak tahu kita juga. Makanya dari sekarang kita jangan sampai salah cinta ketika di dunia. Idolakan yang sekiranya orang yang dimuliakan oleh Allah, dalam hati selalu ada. Ya, gak ada lain orang yang pantas kita idolakan adalah Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya atau para wali-wali Allah, para sholihin. Ada di hati kita, ada namanya, ada kecintaan. Kalau namanya cinta, siap berkorban untuk orang-orang yang kita cintai agar mendapatkan posisi yang pas di akhirat. Itu syafaatul uzma. Itulah syafaat, dan masih banyak syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada keliru mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa memanfaatkannya, diberikan pertolongannya, diberikan ampunannya, diberikan keridhaan dan rahmatnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.